Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada para raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umatku yang terkasih, sebenarnya ada banyak tema yang bisa membantu kita berefleksi hari ini, terlebih diterangi oleh bacaan-bacaan yang baru kita dengarkan hari ini, terlebih dalam terang Injil Lukas. Namun saya mengajak kita untuk berefleksi atas dua poin penting ini. Yang pertama adalah Yesus mengingatkan kita
agar jangan terlalu tenggelam akan keindahan dunia. Hati-hati. Dan itu digambarkan oleh Injil Lukas tentang bagaimana percakapan orang-orang Yahudi ketika mengagumi keindahan bait Allah dan ornamen-ornamennya yang mempercantik bait Allah yang menjadi andalan bagi orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus bilang, jangan tenggelam dalam persoalan-persoalan keindahan duniawi. Karena semua yang disediakan oleh dunia dan yang dikejar-kejar oleh manusia, ketika manusia tenggelam pada persoalan-persoalan duniawi, maka ingatlah bahwa semuanya akan berlalu. Banyak di antara kita yang seringkali berusaha mengejar dan bahkan tenggelam pada persoalan-persoalan duniawi. Jabatan, kekuasaan, harta kekayaan, semuanya baik. Tetapi menjadi tidak baik ketika orang tenggelam dalam persoalan-persoalan itu. Yesus mengingatkan bahwa ada yang lebih penting dari persoalan-persoalan itu. Itu penting. Tapi jangan sampai orang terlena pada persoalan-persoalan yang akan berlalu pada waktunya. Yang kedua adalah ingatlah bahwa sekarang ini kita masih sementara hidup dalam perjalanan di dunia ini. Kita masih berjuang untuk melaksanakan tugas-tugas perwartaan kita. Dan bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Sebagai orang Katolik, kita diingatkan bahwa pewartaan adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Tidak perlu berkoar-koar tentang kitab suci. Tidak perlu bersaksi tentang Kristus hadir dalam hidupmu. Tetapi bersaksilah dan menjadi diri sendiri sebagai orang Katolik yang setia. Dari ketika sakramen permandian kita terima sampai akhir hidup kita, kita tetap bertahan pada kehidupan sebagai seorang Katolik sejati. Kenyataan dalam hidup kita setiap hari, kita akan berhadapan dengan berbagai macam godaan hidup. Bahkan godaan-godaan yang mengantar kita untuk melecehkan iman kita. Hanya karena secuil jabatan, kita seringkali menyepelekan iman kekatolikan kita. Hanya karena uang, kita kemudian menghina ajaran iman kita. Dan berbagai macam cara, hal-hal yang membuat kita terlena dengan berbagai macam persoalan-persoalan duniawi yang mengajak kita untuk terlena dan membuat kita hilang dari kekatolikan kita. Saatnya kita berubah. Saatnya kita untuk menampilkan diri sebagai orang Katolik sejati dalam hidup kita setiap hari. Berbagai macam godaan-godaan dalam hidup ini jangan membuat kita mengecilkan iman kekatolikan kita. Karena dari situlah kita akan melihat keselamatan hidup yang mengantar kita semakin dekat dengan Allah sebagai sumber kebaikan sejati. Semoga demikian. Amin.